Wajar. Misalnya contoh harga market 10 juta, ya. Tapi kalau dia banyak kelemahan bentuk kecil belakang, nyengsol, ada kuburan di bawah jalan dan sebagainya, tegangan tinggi, itu coba kita kurangin 25 minimal 7 juta setengah atau 7 juta. Tanahin itu, ya. Kalau bangunan sih enggak. Bangunan nanti kita bicara soal hitungan bangunan, itu beda lagi, ya. Jadi kita bicara dulu faktor harga tanah, ya. Samping kanan, belakang properti, lebar jalan juga pengaruh, ya. Lalu spesifikasi jalan antara hot mix, aspal dan sebagainya, kondisi jalan bagus tidak bagus, properti di main road atau tidak, pengaruh kan ke harga kan. Nah, terus dari main road ke dalam, kadang-kadang pengurangannya berapa persen? Ya rata-rata hampir setengahnya. Jadi kalau misalnya di jalan protokol Riau nih 30 juta, ke dalam berapa? Ya range-nya mungkin di 20 atau sekarang bisa jadi antara 15 sampai 20. Tapi tergantung demand. Kalau misalnya contoh di Jalan Salam. Jalan Salam itu kan rata-rata kapling kecil-kecil ya. Orang kan demandnya lebih tinggi yang kecil daripada yang gede kan. Nah, apakah kita hitung dari 30 jadi 15? Enggak juga. Karena Jalan Salam tuh demandnya besar nih. Mungkin bisa jadi 20 atau 22 juta bisa laku. Nggak harus setengah dari yang situ. Makanya kan kita harus ngikutin perkembangan per lokasi itu, nggak semuanya sama gitu loh, ya. Nah terus di sini juga tempat ibadah. Ini kan ada plus ada minus, ya. Orang dekat gereja, apakah terus jadi nilainya naik? Nggak juga. Kan dekat gereja orang nggak mau. Waduh nanti kalau Sabtu Minggu saya ribut nih, parkiran mau keluar masuk susah. Ada yang ngalangin pintu masuk, ada yang ngalangin apa? Nah itu kan macam-macam. Tapi ada orang juga yang merasa saya pengen dekat tempat ibadah, ya. Ya enggak juga. Kadang-kadang ada misalnya orang yang aduh supaya saya sholat deket atau segala macam, itu macam-macam lah ya. Tapi mayoritas kalau ngitung appraisal ini biasanya yang dekat-dekat tempat ibadah, sekolah itu kadang-kadang juga ini nggak jadi faktor plus gitu loh. Ya misalnya sekolah parkirnya susah, apanya susah, crowded ya, jadi negatif kan. Nah keamanan, lingkungan area hunian, nah ini hati-hati. Sekarang banyak zona-zona di area Bandung itu yang sudah berubah. Kita mesti cek yang namanya IRK by email. Di sini siapa yang pernah ngecek IRK email? Ada? Ada. Ada? Ada ini. Ada ya? Oke. Nah, jadi artinya kalau kita dapat listing jalan protokol, kita kan wajib tahu ini masuk zona dagang apa bukan. Ya. Karena saya pernah ada case loh ya, kontrakin di Imam Bonjol. Itu ternyata tetangga situ nggak ngizinin buat buka kafe baru. RT-nya galak di situ, udah nggak mau satu kompakan, udah dibayar, udah transaksi. Sebelum terjadi itu saya udah ngomong bahwa ini colong dicek dulu, bisa nggak ini dibuka kafe. Jangan sampai nanti udah transaksi tetangga nggak ngizinin kan. Ternyata udah bayar pajak, udah transaksi, kafe itu tidak diizinkan oleh RT-nya, diblok sama tetangga semua. Nah itu jadi masalah, itu balikin lagi ke pemilik ya nggak mau lah. Komisi saya juga udah diterima, udah dibagi, diperkarain lah sampai dibawa ke urusan polisi kerana hukum. Itu loh. Jadi ini banyak case yang kalau saya ceritain ini nggak akan cukup cuma 2 jam ya. Jadi peruntukan itu benar-benar harus dilihat. Zona merah, zona hunian, zona dagang. Kayak contoh case yang sekarang besok saya mau transaksi di Pagar Gunung. Itu tahun lalu waktu saya cek IRK, zonanya masih zona hunian. Pagar Gunung tahu kan? Yang belokannya ada Toko Yu depan Bromius, lurus keluar di Pati Ukur, tikungannya lagi ada Victory kan, Victory toko kue yang udah tutup sekarang. Nah, itu kan Pagar Gunung. Itu zonanya masih zona hunian. Tahun ini kemarin saya cek ternyata berubah. Udah zona perdagangan, komersil. Di situ udah mulai depannya kan ada pijak senja, sebelah sana juga udah mulai ada toko pernak-pernik ya. Terus satu lagi yang saya mau tekankan di sini adalah kalau kita dapat jalan-jalan protokol, apa sih? Heritage. Harus dicek. A, B, C. Karena heritage juga ternyata ada penambahan yang belakangan ini kita juga nggak tahu. Ya. Karena ini yang Pagar Gunung juga akhirnya kita minta ke heritage. Dinas Cagar Budaya menyatakan bahwa ini tidak masuk heritage. Ternyata sebelahnya masuk gitu loh. Jadi kan banyak. Belum nanti bicara KDB, KLB. Tahu kan KDB, KLB? Cara ngitungnya tahu nggak KDB, KLB? Koefisien dasar bangunan tahu.
Ya kalau nggak tahu ngomong, jangan ngomong gitu, susah di sini. Jadi saya mau cerita nih. Sebelum rehat nih, saya cerita sedikit KDB ya. Pak, punten Pak, telat 10 menit Pak, ternyata lapar guys. Penting, sok guys. 60% dari luas tanah misal 1000. Nah, berarti yang nempel tapak di bawah berapa luas? Dasar bangunan. Jadi dari 1000 itu yang lahan napak di tanah ini, yang bangunan yang bisa nempel di tanah itu berapa luas? 100. Berarti 60% dari 1000. 60% kali 1000 sama dengan 600 meter ya. Jadi dari area 1000 ini 600 meter yang boleh dibangun. KLB tahu? Koefisien lantai bangunan. Jadi bangunan ini berapa lantai nih? Ya. Nah, sekarang kalau misalnya KLB-nya 3. Cara ngitungnya gimana? Ada yang tahu? Kalau kita ngecek IRK kan keluar nih. KDB 60%, KLB 3 atau 2,1, 1,5 itu KLB. Terus GSB tahu dong? Dari sepadan bangunan kan, dari pagar jalan sampai mundur. Bangunan ini mundur berapa meter kan? Itu kan seragam, satu jalan itu kan mundurnya berapa meter. Nah kalau KLB kan lantai bangunan. Lantai bangunan hitungnya gimana? 3 ini dikali luas ini lahan, ya. 3 dikali luas lahan berapa? 1000. Jadi ini berapa? 3000. Nah, untuk lantai bangunannya gimana? Tadi KDB-nya berapa? 3000. Berarti bagi 600. berapa ini? 4. 5. Berarti bangunan yang boleh dibangun di jalan itu 5 lantai. Paham ya? Harus ngerti. Nanti kalau ditanya sama konsumen, ini tadi dia bisa dibangun seberapa lantai? Bengong. Kan kalau dari IRK itu tidak akan bilang, oh ini 5 lantai, 6 lantai, nggak akan ngomong begitu. Cuma nanti dibilangnya bahwa ini KDB sekian, KLB sekian. Kan sekarang kalau kita ke tatap muka emang bisa tatap muka sama si orangnya? Enggak kan? Harus by email. By email cuma keluarnya KDB, KLB, GSB. Peruntukan masuk heritage atau enggak? Kan gitu. Kan kita harus hitung sendiri. Iya kan? Karena nanti pengaruh nggak? Pengaruh. Kenapa harga dago sekarang nggak naik-naik? Gitu kan? Karena memang KDB-nya kecil sekarang, KLB-nya juga kecil. Sekarang diarahkan untuk ke daerah timur dan selatan. Daerah Gede Bage boleh dibangun sampai 12 lantai. Kalau dago kan sekarang mentoknya cuma 4/5. Sehingga nilai efisiensi tanahnya berkurang kan? Jadi harganya nggak sekencang kayak dulu. Itu yang membuat kita untuk bisa menjelaskan logika kepada penjual bahwa lo nggak bisa jual mahal-mahal karena beda gitu loh. Kan pemerintah sudah mengalokasikan ininya lain, sehingga lo beli mahal 40 juta semeter di dago bisa dibangun berapa lantai. Secara ekonomi kalau dihitung matematis masuk rugi apa untung dengan investasi dago, gitu kan? Kan itu loh. Paham ya? Ini udah break ya? Oke, kita lanjut. Kita break makan dulu. Iya.